Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rija Jamjami, perwakilan dari Pergunu Kabupaten Bandung, calon mahasiswa baru IKHAJ 2020 Mojokerto. Di sini saya akan menjelaskan hukum nun mati dan tanwin. Hukum nun mati dan tanwin ada 4. Yang pertama yaitu idhar, idgham, iqlab, dan ikhfa. Yang pertama adalah idhar. Idhar menurut bahasa adalah al-bayan, artinya jelas. Sedangkan idhar menurut istilah ikhraju kulli harfin min makhrajihi, yaitu mengeluarkan tiap-tiap huruf dari tempat keluarnya huruf tersebut. Huruf idhar ada 6, yaitu hamzah, ha, ain, ha, gin, kha. Apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idhar yang 6 tadi, maka dibacanya harus jelas. Contohnya man amana. Hukum nun mati dan tanwin yang kedua adalah idgham. Idgham menurut bahasa yaitu idkhalu syai'in fi syai'in, yang artinya memasukkan satu perkara ke dalam perkara yang lain. Sedangkan idgham menurut istilah yaitu iltiqa'u harfin sakinin bimutaharikin haitsu yashirani harfan musyaddadan yartafi'u lisanu indahu irtifa'atan wahidatan. Bertemunya huruf mati dan huruf hidup sehingga menjadikan huruf yang bertasdid dan menerima terangkatnya lidah di dalam pengucapannya dengan sekaligus. Huruf idgham ada 6, yaitu ya, ra, mim, lam, waw, nun, atau bisa dikumpulkan di dalam lafaz yarmaluna. Idgham terbagi 2. Yang pertama idgham ma'al gunnah dan yang kedua idgham bila gunnah. Yang pertama adalah idgham ma'al gunnah. Idgham ma'al gunnah hurufnya ada 4, yaitu ya, nun, mim, waw. Jadi di mana-mana nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham ma'al gunnah yang 4 ini, maka hukum membaca si nun mati ini harus dimasukkan ke dalam huruf idgham ma'al gunnah yang 4 ini. Contohnya may yaqulu, jadi tidak jelas. Yang kedua adalah idgham bila gunnah. Huruf idgham bila gunnah ada 2, yaitu lam dan ro. Jadi di mana-mana nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 2 ini, maka membacanya harus diidghamkan, tetapi tidak memakai gunnah. Contohnya hudal lil muttaqin. Hukum nun mati dan tanwin yang ketiga adalah iqlab. Iqlab menurut bahasa adalah tahwilus syai'in an wajhihi, yang artinya memindahkan suatu hal di jalan hal tersebut. Sedangkan menurut istilah yaitu jalu harfin makana harfin ma'a mura'atil gunnah, menjadikan suatu huruf pada tempat huruf yang lain serta menjaga dari gunnah. Huruf iqlab ada 1, yaitu ba. Jadi apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka nun mati atau tanwin tersebut harus digantikan dengan mim yang harus memakai gunnah. Hukum nun mati dan tanwin yang keempat adalah ikhfa. Ikhfa menurut bahasa yaitu as-satru, yang berarti menutupi. Sedangkan ikhfa menurut istilah yaitu ibaratun aninutki biharfin sakinin arin anitasdidi ala syifati bainal idhari wal idghami ma'a mura'atil gunnah, yaitu suatu ibarat di dalam pengucapan huruf mati yang kosong dari tasdid serta menempatkan sifat antara idhar dan idgham serta menjaga gunnah. Huruf ikhfa ada 15. Yang 15 terbagi ke dalam 3. Yang pertama ikhfa aqrab. Ikhfa aqrab hurufnya ada 3, yaitu ta, po, dal. Jadi di mana-mana nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa aqrab yang 3, maka
dibacanya harus disamarkan, dan samarnya itu harus dekat. Contohnya mintah tiha. Yang kedua adalah ihfa ausad. Huruf ihfa ausad ada 10, yaitu so, da, tha, ja, sha, sa, za, fa, ro, do. Jadi di mana-mana huruf nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 10 ini, maka dibacanya harus disamarkan, serta samarnya harus di pertengahan sesuai namanya ihfa ausad, tidak jauh, tidak dekat, pertengahan. Contohnya min dzalika. Yang ketiga adalah ikhfa abad. Huruf ikhfa abad ada 2, yaitu qaf dan kaf. Jadi apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 2 ini, maka dibacanya harus disamarkan, serta samarnya harus jauh. Contohnya min qablikum. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kalian semua bisa memahaminya. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.